Mana yang kita pusingkan? Ngurusin dunia apa ngurusin akhirat? Nah, alam dunia ini punya tujuan. Ibu diciptakan bukan tanpa tujuan. Enak aja. Kita ditugaskan ke dunia itu punya tujuan. Apa tujuannya? Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama memperbaiki diri malam ini agar paham tujuan hidup sebenarnya. Ibu, apa kabar? Sehat ya? Tetap semangat ya? Allah kasih waktu nikmat sehat dan waktu luang agar kita memperbaiki diri untuk selalu mencari jalan taqarrub ilallah, ingin dekat kepada Allah. Bapak, jangan jauh-jauh dari Allah ya Pak. Tolong jangan jauh-jauh dari Allah. Karena hidup ini tidak akan selamat melainkan selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Perjalanan hidup ini cukup panjang ya. Ibu usianya berapa Bu? Ada yang 60 ada? Masya Allah. Ada yang 50 ada? 55? Masya Allah. Umur berapa kira-kira kita mati ya? Ini harus dipikirkan loh. Ih, kalau tahu enak. Masalahnya kita nggak tahu ini. Yang harus siap-siap. Banyak orang yang tidak memahami perjalanan kehidupan yang Allah buat ini cukup panjang Pak. Pertama, fase kehidupan diawali dari alam ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra 85, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Ruh itu adalah konsep kehidupan yang pertama dibuat oleh Allah. Sebelum ada ciptaan apapun, ruh sudah dibuat. Ibu, sebelum seperti ini, ruhnya udah nongol duluan. Ruhnya disimpan sama Allah, dicetak sama Allah. Dan ternyata sebelum digabungkan ke dalam fisik kasar kita, jasad kita, ruh telah melakukan proses sumpasisasi alias faktor transaksional yang sudah Anda tanda tangani kepada Allah. Bapak ingat enggak MOU yang sudah Bapak buat? Halo, Ibu ingat enggak perjanjian kontrak yang sudah Ibu buat? Apa kontraknya? Surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Ruh diciptakan, disumpah alastu bi rabbikum, bersaksilah bahwa aku ini Rabb kalian. Apa jawaban ruh? Qalu bala syahidna, ya Allah kami bersaksi untuk taat dalam perjanjian ini. Berarti di alam ruh saja kita sudah didesain untuk taat dan mengabdi kepada Allah. Jadi wajar kalau hidup di dunia lebih banyak mengabdi kepada Allah. Ini menyadarkan kita ini. Alam ruh masuk alam yang kedua. Apa Bu? Alam janin. Ternyata seorang wanita adalah saksi tentang proses perpaduan antara ruh dan jasad. Tadi saya ngomong soal nutfah, alaqah, mudghah, itu semua diproses di perut perempuan. 4 bulan 120 hari ruh saatnya ditiupkan ke tubuh perempuan, ke dalam anak yang dikandungnya. Masuk dia dong. Ya Allah. Ibu, apa yang sudah Anda alami itu adalah alam rahim. Itu ciptaan fase kehidupan setelah alam ruh.
Setelah itu 9 bulan 10 hari saatnya dikeluarkan, masuk di alam yang ketiga yang disebut alam dunia. Nah, alam dunia ini punya tujuan. Ibu diciptakan bukan tanpa tujuan. Enak aja. Kita ditugaskan ke dunia itu punya tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi wajar dong kalau hidup Anda 24 jam nonstop lebih banyak ibadah. Pertanyaannya, hidup kita banyak ibadah tidak? Halo, Ibu sadar gak sih? Pak sadar gak Pak? Kita diciptakan buat ibadah. Jadi normal dong kalau waktu kita memang banyak untuk ibadah, karena desain buat untuk ibadah kepada Allah. Ibu, Quran surah Al-An'am 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Berarti semua gerakan tujuan yang kita ciptakan dalam kehidupan berorientasi untuk Allah. Berarti apa? Kehidupan yang lurus dan benar membuat kehidupan ini lebih banyak memikirkan kepentingan akhirat. Pertanyaannya, mana yang kita pusingkan? Ngurusin dunia apa ngurusin akhirat? Ustadz, emang salah kalau ngurusin dunia? Oh enggak, Ibu, ngurusin dunia itu enggak salah. Selama hidup di dunia, ya sudah pasti kita butuh dunia. Tetapi porsinya yang harus kita atur dengan skala yang benar. Ibu, yang dimaksud porsi itu seperti apa? Buka surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wa ba'tagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tujuan hidup itu perkuat dan perbanyak urusan akhirat. Jangan lupakan urusan dunia. Bukankah Ibu ketika tawaf di Mekah, di Ka'bah, dari Hajar Aswad melewati Rukun Yamani atau Rukun Yamani melewati Hajar Aswad dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan urusin dunia, tetapi pertanyaannya, berapa porsinya untuk akhirat? Lebih banyak dunia apa akhirat? Ibu, ayo yuk bergegas memperbaiki diri mumpung ada waktu, agar kita nggak salah langkah, tidak salah manajemen dalam mengelola kehidupan ini. Karena manajemen yang benar adalah wabatagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Perbanyak berbuat baik di muka bumi karena Allah berbuat baik padamu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah benci orang-orang yang membuat kerusakan. Akhirnya apa? Bencana Aceh, Sumatera dan Padang menjadi bukti serakahnya orang-orang yang merasa ke permukaan bumi. Iya kan? Ibu tahu yang dibawa ke kampung itu apa? Kayu gelondongan. Rumah-rumah itu penuh dengan kayu gelondongan. Berarti apa Pak? Hutannya udah gundul. Sudah dibilang jangan membuat kerusakan di muka bumi. Keserakahan dan ketamakan umat membuat bumi ini benci kepada kita. Bumi saja benci, apalagi Allah yang mengizinkan bencana itu datang akibat perbuatan kita. Wama asobakum mim musibatim fabima kasabat aidikum. Setiap musibah itu datang karena ulah tanganmu sendiri. Gak mungkin lah Bu, Allah yang baik ini ngasih kirim musibah menyusahkan kepada Anda, hancur rumahnya, hancur kehidupannya. Mana ada Allah menghancurkan hidup Anda? Allah itu baik, baik banget. Kitanya yang kurang ajar.
Halo? Allah itu baik loh Bu. Aduh ya Allah baiknya. Kitanya yang gak tahu diri. Kitanya yang tak tahu amanat. Kitanya yang tidak tepat janji. Katanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kenyataannya pret. Halo? Kan itu janji Anda ya enggak? Itu janji kita ya enggak? Tapi kenapa janji dengan ulasan? Kenapa janji dengan action tidak nyata? Karena apa? Terlalu besar nafsu kita dikuasai oleh setan hingga mendominasi kejahatan daripada kebaikan. Lalu tugas kita di dunia ngapain? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kematian akan didatangkan, siap-siap. Bahkan ada yang sudah merasakan kehilangan. Kehidupan pun akan dipergilirkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujinya, siapakah di antara hamba Allah yang amalnya paling baik. Berarti kehidupan ini didesain hanya dengan satu sikap, baik saja Pak. Baik. Bapak nggak usah mencampurkan antara keburukan dan kebaikan. Hilangkan sifat sombong, julid, iri, dengki, nyakitin, nyebelin. Hilangkan, karena tabiat itu tidak fitrah. Yang Allah inginkan adalah baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Udah Pak, udah, ayo. Jangan buang-buang waktu untuk melakukan tindakan-tindakan yang gak bermanfaat. Amal saja yang baik, udah. Sama orang baik, disakitin jangan ngebales, diomongin biarin. Oh, buang-buang energi. Baik aja deh. Saya ingin ibu baik. Ibu dilukain sama orang, jangan dibalas, balas dengan doa. Ngapain sih buang-buang energi? Karena apa? Ruang lingkup ketuhanan hanya butuh hamba yang baik. Apakah siap menjadi manusia yang baik? Berarti mulai besok gak boleh ngomongin orang le ya. Halo, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang, ayo. Ibu julid amat. Perjalanan yang kita tempuh di dunia udah baik, jadi orang baik, melakukan hal-hal yang baik, isi waktu dengan kebaikan. Sebab apa Pak? Memasuki alam yang keempat. Kullun nafsin da'ikatul maut, thumma ilaina turja'un. Yang hidup pasti akan mati dan akan dikembalikan kepada yang punya kehidupan. Al-Ankabut 57. Berarti alam yang keempat adalah alam barzah alias alam kubur. Ya Allah, di kuburan itu lebih lama Bu daripada di dunia. Ibu hidup di kuburan itu waiting list, menunggunya lama sampai datangnya hari kiamat. Berarti energi Anda di kuburan harus cukup sampai menunggu datangnya hari kiamat. Karena usia orang yang mati di kuburan lebih panjang daripada umur hidup di dunia. Orang tua Anda yang meninggal sudah sejak lama itu dikubur. Sampai hari kiamat dia menunggu loh. Selama menunggu manusia mendapatkan dua predikat. Hidup dengan nikmat kubur atau hidup dengan azab kubur. Ya Allah. Orang tua yang meninggal tiap hari menjerit, cuman Anda nggak dengar. Dia panggil nama anaknya, nak kirimin aku nak, kirimin ibu nak. Capek panas ibu di sini, doakan ibu nak, sedekahkan nak. Cuman Anda nggak mendengar. Demi Allah, ahli kubur itu tiap hari berteriak-teriak. Kalau Anda tahu, Anda akan sedikit tertawa dan banyak menangis jamaah.
Kubur itu hidup. Bapak dan ibu disunahkan kalau lewat kuburan bilang salam, iya kan? Assalamualaikum ya ahlud diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Mereka mendengar dan mereka menjawab salamnya. Cuman ibu nggak dengar jawab mereka. Kalau ibu dengar jawaban mereka, belum apa-apa udah kabur. Alam gaib itu dirahasiakan. Bapak coba lewat kuburan malam-malam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Kira-kira bapak tetap di tempat atau ngacir, Pak? Ngacir. Ibu, kubur itu hidup loh. Coba Anda baca Al-Baqarah 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu pikir orang yang mati itu mati, mereka hidup di sisi Allah. Itu kenapa antara orang yang mati dengan hidup masih punya connection. Connectionnya apa? Kirimin doa dan sedekah. Tapi jangan salah paham, ada yang ngawur jamaah, menganggapnya arwah itu gentayangan dan datang ke rumah. Terlalu banyak nonton film Susana itu. Masa ada orang yang percaya arwah itu datang ke rumah pas hari kelahirannya, orang tuanya sibuk bikin makanan kesukaannya, pizza Domino. Sejak kapan ruh makan pizza? Ibu, rokok Jisamsu dan kopi. Saya nanya, buat apa Bu? Arwah bapak datang. Arwah bapak datang. Sejak kapan arwah itu bisa keluar dari kubur? Kita nggak usah sok tahu tentang ruh loh. Memang kata-katanya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh itu tidak akan pernah keluar dari alamnya, Pak. Alam barzah telah tergariskan. Ibu, yang kita tahu adalah orang yang dikubur hidup butuh sedekah dan butuh doa dari keluarganya. Itu aja. Jangan banyak nonton film deh. Malam Jumat Kliwon. Alah. Saya paling benci loh Pak. Malam Jumat dijelek-jelekkan. Malam Jumat selalu berafiliasi dengan horor dan mistik. Sejak kapan malam Jumat menjadi dagangan mistik seperti itu? Malam Jumat itu Sayyidul Ayam, hari raya mingguan, karena besoknya hari Jumat. Harusnya malam Jumat itu diisi dengan kebaikan dan kegembiraan, bukan malah rasa takut ditakut-takuti dengan malam Jumat. Ada apa dengan malam Jumat emang? Malam bagus kok dibikin jelek sama orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ibu gak usah takut dengan cerita-cerita konyol gitu Bu. Gak ada itu ceritanya begitu. Kita akan mati, masuk alam yang keempat. Masya Allah. Selesai di situ? Enggak lah. Kita akan masuk Yaumul Ba'ats, alam kebangkitan setelah trompet kedua ditiup. Hujan dari langit, ibu muncul seperti kecambah, bangkit lagi dari kuburnya. Masuk alam yang ke-6. Apa itu? Yaumul Mahsyar. Ibu berbaris berjalan menuju padang mahsyar. Di mana padang mahsyar Ibu? Tangerang. Dekat amat. Bapak pernah membaca hadis di mana padang mahsyar, Pak? Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar, wa Ardul Mansyar. Padang mahsyar itu adalah Palestina. Bapak dibangkitkan dan dikumpulkan di Palestina. Ibu nanti akan ketemu di Palestina. Kadang padang mahsyar itu di Palestina. Bukan di Padang Pariaman, bukan. Palestina. Masya Allah. Setelah padang mahsyar selesai, enggak lah, masuk alam yang ke-7, yaumul hisab. Ibu dihisab tuh, ditimbang semua amalnya di dunia. Nanti akan terima rapot dari kanan atau dari kiri. Yang rapotnya bagus akan terima dari tangan kanan, yang rapotnya buruk akan terima dari tangan kiri. Setelah itu yaumul syirat, lewat jembatan. Masya Allah, kanan kiri itu neraka jahanam loh Bu.
Yang terima dari tangan kiri berjatuhan di syirat itu. Yang terima dari tangan kanan dia terus berjalan sampai di alam yang ke-9, yaumul jaza, hari pembalasan. Disitulah ada 2 gerbang yang memisahkan surga atau neraka. Masya Allah. Ternyata perjalanan kita panjang ya Besti ya. Ya Allah. Kok ibu tenang-tenang aja bu. Jangan tenang-tenang aja loh. Usaha kita harus maksimal loh. Perjalanannya panjang. Perjalanannya luas. Kita butuh energi. Agar kita menjadi energizer. Mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam kebangkitan, alam mahsyar, alam hisab, alam syirat, dan terakhir alam pembalasan. 9 episode itu akan Anda lewati dan itu butuh energi. Apa energinya? Amal soleh. Mari Bapak, mumpung ada waktu, yuk kita sempatkan hari ini untuk selalu dalam kebaikan dan ketaatan. Kita manfaatkan umur untuk tidak menyakiti orang. Kita manfaatkan umur untuk tidak membuli orang. Jauhi dengki, iri, marah, benci. Udah tinggalkan semuanya. Yang ada hati yang bersih. Yang ada adalah jiwa yang tenang.